Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Praktikan dasar-dasar dinamika populasi ikan. Perkenalkan, saya Hani sebagai PJ Materi dan Teladan pada pagi hari ini. Dan sekarang kami kita semua akan belajar tentang satu materi pengkajian stok ikan, yaitu terkait analisis virtual populasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan VPA. Nah, untuk itu aku mau izin share screen. Oke, ini untuk share screen-nya. Bentar aku gedein layarnya dulu. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas terkait VPA. Untuk dasar-dasar dinamika populasi ikan hari ini, dan PPT ini disusun oleh tim asisten DDPSI tahun 2022. Oke, sekarang kita akan membahas terkait apa itu analisis virtual populasi. Nah, virtual populasi merupakan suatu teknik atau metode dalam menduga suatu mortalitas penangkapan ya, atau yang biasa dikenal dengan nilai F, dan kelimpahan stok atau yang biasa dikenal dengan nilai N per tahunnya berdasarkan nilai tangkapan. Nah, semisal teman-teman punya data tangkapan nih. Nah, data tangkapan ini akan diolah nih teman-teman untuk mendapatkan nilai kelimpahan stok ikan nih, apakah masih terjaga atau bagaimana kondisinya. Nah, menurut POP tahun 1977, POP itu mengungkapkan adanya versi lain dari VPA, yaitu dinamakan dengan analisis kohort. Jadi teman-teman ingatnya dua aja ya, kunci, yaitu terkait VPA ini membahas tentang data mortalitas penangkapan dan kelimpahan ikan. Nah, nanti teman-teman di teladan juga akan mencari dua parameter ini. Adapun tujuan dari VPA ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa VPA bertujuan untuk menduga kelimpahan atau menduga populasi suatu ikan melalui nilai mortalitas penangkapan berdasarkan suatu data sebaran kelompok umur. Nah, misal teman-teman ingin penelitian nih terkait VPA. Nah, nanti setelah teman-teman pelajari lebih lanjut terkait VPA ini, teman-teman akan mendapatkan, nilai tangkapan untuk ukuran ikan dari berapa senti hingga berapa senti ini, atau dari kohort berapa dengan kohort berapa, ternyata memiliki mortalitas penangkapan di angka segini nih, gitu. Jadi kita bisa menduga berapa sih kelimpahan yang masih tersedia di alam. Dan juga VPA ini merupakan suatu metode yang melihat data masa lalu ya. Gitu. Jadi setelah kita sudah tahu nih data penangkapannya, terus kita olah. Makanya dikenal dengan data yang telah diambil, data masa lalu atau data historis. Berikut rumus-rumus yang akan digunakan pada VPA. Nah, teman-teman nanti untuk mencari yang pertama itu adalah mencari nilai Z. Nah, Z kan teman-teman sudah paham ya, merupakan mortalitas total yang mana merupakan hasil dari penjumlahan M atau mortalitas alami dan F yaitu mortalitas penangkapan. Setelah mencari nilai Z, teman-teman akan mencari nilai tau yang dimana dirumuskan sebagai eksponensial dari nilai mortalitas alami dibagi 2. Nah, untuk rumus selanjutnya itu teman-teman mencari nilai catch atau C, Y, T, titik, T plus 1
Untuk rumusnya yaitu N atau nilai kelimpahan Y, T dikali nilai FT mortalitas penangkapan dibagi nilai ZT mortalitas total dikali 1 min eksponensial dari minus ZT. Setelah teman-teman mendapatkan nilai catch atau penangkapannya seperti apa, teman-teman mencari nilai NT atau nilai pada kelompok umur ke berapa gitu. Misalkan NT dalam kurung Y, T, titik kurung T plus 1 sama dengan nilai tangkapan yang telah kita dapatkan sebelumnya dibagi nilai FT per ZT dikali 1 min eksponensial dari min ZT. Nah, setelah mendapatkan nilai NT, N yang nanti akan teman-teman cari di data terakhir, NT itu, kemudian teman-teman cari nilai kelimpahan untuk data di atasnya. Gitu. Jadi, kita sebutnya dengan nilai N, Y, T. Itu adalah nilai di atas sebelum data terakhir yang kita dapatkan ya, nilai N-nya. Untuk rumusnya itu adalah kurung siku dari nilai N, Y plus 1, T plus 1 dikali eksponensial M per 2 ditambah nilai catch, tutup kurung siku, dikali eksponensial M per 2. Nah, seperti yang diketahui kan eksponensial M per 2 itu merupakan nilai tau, atau teman-teman bisa nulis sebagai seperti ini, N, Y, T sama dengan buka siku, N, Y plus 1, T plus 1 dikali nilai tau, ditambah nilai penangkapan, catch-nya, tutup kurung siku, dikali nilai taunya. Setelah mendapatkan semua nilai N atau nilai kelimpahnya, teman-teman mendapatkan nilai F. Jadi untuk F yang terakhir kan nanti sudah diketahui nih. Nah, rumus F ini digunakan untuk nilai FF yang ada di atasnya gitu, data-data yang ada di atas sebelum data F terakhir. Nah, cara mencarinya yaitu F, Y, T, titik koma, T plus 1 sama dengan nilai len dari buka kurung nilai N yang telah didapatkan sebelum data terakhir ya, dibagi N data terakhir, dikurangi nilai mortalitas alami atau nilai M-nya. Nah, untuk rumus-rumus ini akan teman-teman lebih pahami lagi. Sekarang kita akan masuk ke teladan. Nah, berikut adalah teladan pertama, yang mana soalnya itu hitunglah dengan analisis virtual populasi, analisis cohort pop, ya jika diketahui bahwa nilai M-nya itu 0,2. Nah, berikut data-datanya teman-teman. Nanti di tabel itu diketahui ada kelompok umur, ada tahun, ada nilai tangkapan yang telah diketahui ya teman-teman. Kemudian ada nilai F atau nilai mortalitas penangkapan yang juga diketahui nih nilai F terakhirnya atau yang teman-teman kenal sebagai N terakhir ya teman-teman ya. Terus kemudian F terakhir maksudnya. Terus kemudian teman-teman mencari nilai N atau nilai kelimpahannya. Untuk data kelompok umurnya dari kelompok umur 1 sampai 6 dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Nah, untuk cara pengerjaannya simple aja teman-teman sudah diketahui ya. Untuk nilai mortalitas alaminya itu sebesar 0,2 dan untuk mencari nilai mortalitas penangkapannya sudah diketahui di tabel yaitu 0,5 atau data terakhir dari si data F-nya. Setelah diketahui ya nilai M dan juga nilai F, teman-teman mencari nilai Z atau mortalitas total. Rumusnya itu M ditambah F atau 0,2 ditambah 0,5 hasil dari mortalitas totalnya yaitu sebesar 0,7. Setelah itu mencari nilai eksponensial, mencari nilai tau dengan rumus eksponensial dari M per 2, yaitu M-nya 0,2 dibagi 2, hasilnya 0,1, eksponensial dari 0,1 adalah 1,1052. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai N, atau nilai N6 atau N terakhir. Tadi kan tabel N-nya kosong ya, teman-teman. Seperti ini. Kita mencari nilai N, Y, T-nya. Untuk rumusnya itu merupakan nilai tangkapan C, kan C-nya sudah diketahui ya nilai-nilainya, dibagi nilai FT per ZT dikali 1 min eksponensial dari min ZT. Nah, jadi untuk nilai tangkapan pada F6-nya itu kan sebesar 8 ya di tahun 2007 seperti yang di tabel.
dibagi nilai FT atau mortalitas tangkapan yang telah kita dapatkan tadi sebesar 0,5 dibagi mortalitas total atau ZT sebesar 0,7 dikali nilai 1 min eksponensial dari ZT yaitu min 0,7. Hasil dari nilai N6 tahun 2007 itu kelimpahannya sebesar 22,2481. Nah, selanjutnya kita mencari ini nilai mencari nilai N5 yaitu N yang seterusnya dari si N6 ya, N di atasnya gitu istilahnya. Rumusnya itu N Y, T sama dengan buka siku N dalam kurung Y plus 1, T plus 1 atau nilai si N yang telah kita dapatkan sebelumnya 22,2481 itu dikali nilai taunya ditambah nilai tangkapannya dikali tau lagi. Nah, ini yang akan kita cari ya, tabel yang akan kita cari. Nah, untuk N5 ini berarti 22,2481 dikali tahunnya 1,1052 ditambah nilai tangkapannya 25 di tahun 2006 ya bisa dilihat dikali nilai tahunnya 1,1052. Hasil dari N5 Y, T sama dengan 54,8053. Nah, lakukan hal yang sama hingga mendapatkan nilai N0. Nah, hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai tangkapan, mortalitas penangkapan dari si F5. Untuk rumusnya, yaitu nilai ln dari nilai NY, T atau nilai N yang entah itu N5, N4, sampai N0 dibagi dengan nilai N tetap atau si N data terakhirnya ya. Sebesar yang tadi 22,2481 dikurangi 0,2 nilai M-nya. Nah, kita mencari data F ini. Nah, jadi untuk F yang kelima, kelompok umur yang kelima, itu ln dari 54,8053 dibagi 22,2481 dikurangi M-nya 0,2. Hasil dari F5 yaitu 0,715. Lakukan hal yang sama hingga mendapatkan nilai F0. Nah, seperti data yang didapatkan seperti pada tabel berikut. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan semua nilai kelimpahan dan nilai penangkapan mortalitas akibat penangkapan seperti pada tabel berikut ya, teman-teman tinggal menginterpretasikannya saja. Nah, kalau untuk di Labcom nanti teman-teman harus menggunakan aplikasi Visat, nanti didapatkan grafik ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk interpretasinya itu seperti ini teman-teman. Hasil menunjukkan bahwa nilai mortalitas penangkapan atau F itu lebih besar daripada nilai M atau mortalitas alaminya, yaitu 0,5 lebih besar daripada 0,2. Berarti sebagian besar dari kematian ikan disebabkan oleh adanya aktivitas penangkapan. Nah, kelimpahan ikan ini atau nilai N gede ini selalu menurun. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, dari kelompok umur tahun 2001 dari 4.000 jadi ke tahun 2007 hanya tersisa 22 stoknya. Terus menurun setiap tahunnya. Hal ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pengendalian upaya penangkapan agar populasi ikan itu tetap terjaga lestarinya. Nah, nanti interpretasi untuk teladan berikutnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan soal teladan 2 yang teman-teman harus kerjakan. Bebas teman-teman mau menggunakan kalkulator atau mau menggunakan Excel. Nah, untuk M-nya itu diketahui 0,2 dan nilai pada tabelnya seperti ini. Dari tahun 2000 sampai 2006, data penangkapannya diketahui, dan data F terakhir, mortalitas penangkapan yang terakhir sebesar 0,8. Dan untuk caranya, teman-teman ikuti seperti teladan yang pertama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Aku mau stop share dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman asisten sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dipahami kembali materinya, dibaca catatannya, dan dikerjakan tugas-tugasnya.
Nah, sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi praktikum selanjutnya. Terima kasih.